Nama saya Bella Safira. Sekarang saya duduk di kelas 3 SMP Negeri 8 Tempunang. Saya salah satu dari anak-anak yang tinggal di rumah singgah Desa Benua Kencana. Berasal dari kampung Lebu Lantang. Jika tidak tinggal di rumah singgah, saya harus berjalan kaki selama 3 jam untuk sampai di sekolah. Cita-cita saya ingin menjadi guru, agar bisa membangun sekolah untuk anak-anak di kampung Lebu Lantang. Pendidikan di Sintang ini masih menghadapi 2 kendala utama. Nomor 1 akses lah. Karena SD adanya di desa, lalu satu desa itu bisa 3 sampai 4 dusun. Lalu jarak antara dusun ke desa itu ada yang setengah hari perjalanan, ada yang 2 jam berkayu dengan sampan, ya. Nah, sehingga kontribusi dari dana desa, kontribusi dari masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mereka sendiri itu yang penting. Salah satu contoh terbaik adalah yang di Desa Benua Kencana, ya. Nah, itu ada rumah singgah. Jadi model-model rumah singgah itu yang diperlukan untuk memotong akses tadi. Ini adalah rumah pemondokan yang berada di desa kita, yaitu di Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunang. Yang menempati ini sebenarnya adalah warga desa tetangga, itu Riam Batu, Desa Riam Batu, ya. Riam Batu. Mereka bersekolah di sini, yaitu untuk kepentingan sekolah, intinya untuk pendidikan mereka, sehingga mereka memberikan waktu atau meluangkan waktu demi anak-anaknya, sehingga mereka membuat pemondokan di sini dengan swadayanya. Nah, saya dengan Pak Mito mengelola sekolah ini. Mulai dari tahun 65 saya bertugas di SD Sungai Kura ini. Saya lihat ya rumah-rumah tidak ada. Sekitar sekolah ini ya semak belukar saja. Saya katakan kepada orang tua murid dari sekitar sekolah pendukung, kampung pendukung, supaya bisa bikinkan anaknya rumah untuk tempat bermalam. Walaupun tidak besar, tapi layak untuk dihuni. Sampai sekarang asrama ini ya sudah semakin baik lah. Kalau dulu atapnya daun, dindingnya bambu, sekarang atapnya sudah seng, dindingnya papan, lantai papan. Saya tinggal di sini karena menunggu anak saya atau menjaga dia, karena saya tidak bisa membiarkan dia sendiri karena belum pandai mengurus ya, masak ataupun jaga rumah. Terus saya di sini itu terpaksa berpisah dari suami karena demi anak, demi masa depan anak bisa nanti berhasil ke depannya, bisa mendapatkan penghasilan yang memuaskan gitulah, khususnya pendidikan dia. Kami punya pondok di sini, bikin sendiri. Terus kalau masalah sarana atau perlengkapan di rumah, khususnya untuk penerangan tidak ada, kami pakai lampu pelita. Terus kalau air bersih juga belum ada, tidak ada, kami ngangkat dari sungai. Jadi kami di sini ya dikatakan kewalahan,
Tapi demi anak yang mau sekolah kami usahakan atau kami bersyukur apa adanya yang kami punya selama kami udah 2 tahun di sini. Banyak kejadian di Sintang ini, di desanya sudah ada SD, dusunnya minta SD kelas jauh. Karena jarak antara dusun dengan desanya ini, kalau infrastrukturnya baik tidak terlalu jauh, hanya 3-4 kilo. Tetapi karena infrastrukturnya jelek, jalannya masih berlumpur, ya kan, atau harus melewati sungai, sehingga mereka itu menjadi akses. Udah aksesnya susah, ditambah lagi dengan kualitas belajar mengajar di sekolah yang belum baik. Untuk SMP ini murid kita tuh sekarang tuh 89 dari kelas 1, 2, 3. Terdiri dari beberapa juga etnis yang ada, walaupun di sini mayoritas mungkin ya suku Dayak. Sampai sekarang keberadaannya ya kurang lebih seperti inilah. Banyak kekurangan ya, karena memang ini di desa penghuluan, termasuk desa tertinggal, desa terpencil. Namun yang namanya niat kita guru ini kan dikatakan itu kan pahlawan tanpa jasa, tanpa pamrih, yang namanya mengabdi. Sampai saat sekarang pegawai negeri cuman bapak sendiri. Ada 11 personil pegawai negeri bapak sendiri, kontrak daerah 3. Kemudian selain pada itu ada 7 itu honor komite. Rumah singgah ini gini, sangat membantu masyarakat. Dalam arti kata membantu masyarakat ini. Kalau di sana dulu memang ada bantuan pemerintah. Buatkan asrama, dibantu oleh pemerintah tuh buat asrama. Kalau tidak salahku ukuran tuh 25 ke 30, panjang 40 meter. Dibagi berapa kamar itu. Nah, dengan adanya keberadaan ini mudah-mudahan, apalah kata kemarin tuh, mudah-mudahan nanti motivasi pemerintah lah gitu. Sangat terbantu dalam arti kata gini, masyarakat perangkat desa di sini, tokoh masyarakat menyediakan tanah itu kan. Nah, kemudian rumah itu kan istilahnya swadaya mereka buatnya gitu. Dari bahan sampai buat itu swadaya mereka gitu. Hanya mereka minjam istilahnya tempat aja, minjam tanah aja lah gitu kan, untuk menyekolahkan anaknya. Baik itu SD maupun SMP. Cuma rata-rata SMP lah. Kita sangat membutuhkan, sangat mendambakan keinginan kita pemerintah mengulurkan tangan gitu, terutama di bidang mungkin pendidikan nih, karena memang banyak, terus terang aja, listrik kita belum ada, bukan belum saja, memang tidak ada gitu kan. Kemudian air debat air karena kita di sini agak bukit, nah susah juga gitu. Untuk asrama di sini atau tempat tinggal kami yang di sini, kalau ada mungkin ada keinginan untuk memberi bantuan, yang kami inginkan yaitu pertama air bersih. Kami udah kewalahan, apalagi sekarang musim kemarau. Dan ya, yang satu lagi kami mohon minta perhatian juga untuk penerangan.
untuk anak saya belajar. Itulah satu-satunya supaya anak saya bisa belajar. Buat masyarakat Benua Kencana, masyarakat desa-desa yang jauh di pedalaman, percayalah, kita membangun dari pinggiran. Kita ingin pembangunan yang berkeadilan, sama rata, sama rasa. Dengan kegiatan yang kita yang lakukan sekarang ini, ya, percayalah bahwa anak-anak kita boleh menaruh mimpinya setinggi-tingginya. Jadi anak Sintang dari manapun dia, dari pedalaman bisa mencapai cita-cita dia yang setinggi-tingginya. Pemerintah, masyarakat Sintang, seluruhnya akan menjaga anak-anak kita semuanya. Karena kita sudah memilih sustainable development, bahwa pembangunan yang kita lakukan adalah demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya berharap rumah singgah ini bisa dilengkapi dengan fasilitas seperti listrik dan air bersih, serta sarana belajar yang lebih baik. Saya juga berharap adanya sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi di Lebu Lantang, agar nantinya anak-anak di desa kami bisa melanjutkan pendidikan.